Ya, kita bakalan belajar tentang mutlak. Nah, ini yang pernah diajarkan waktu teman-teman ikut live class dari DS Area SWID juga, gitu ya. Jadi teman-teman, pertama kita harus tahu dulu sih, gitu, ya, pengertian dari mutlak. Oke, pengertian mutlak. Oke, atau mutlak by definisi itu apa sih? Gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar matematika, gitu ya, kita harus tahu nih definisinya apa, persamaan umumnya kayak gimana, atau sifat-sifatnya ya dari suatu materi, teman-teman, gitu ya, materi di uh, matematika. Nah, persoalannya di sini teman-teman, oke, definisi sendiri dari mutlak atau pengertian dari mutlak itu gimana sih? Oke, jadi gini teman-teman, mutlak itu misalkan ada mutlak A, ya, mutlak A. A ini teman-teman boleh ganti dengan apapun ya, gitu ya. 7 8 gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, teman-teman bisa nonton video postulat ya. Video postulat nantinya yang ada di deskripsi gitu ya. Nah, nanti teman-teman boleh tonton postulat dan matematik modeling di situ dasar banget matematik sebelum kita ke bab-bab tentang matematika gitu ya. Nah, di sini mutlak A itu by definition gitu ya. Itu bisa aja dia bernilai A kalau A lebih besar sama dengan nol. Dia bakal bisa bernilai min A, ya, dia bernilai min A, sorry, ya, kalau dia A kurang dari nol. Oke, kebanyakan orang masih belum paham gimana caranya dia untuk membaca dari definisi mutlak ini, teman-teman. Nah, cara bacanya gimana sih? Oke, nah, tadi kan ada definisi, ada pengertian. Oke, sekarang aku mau kasih tips pokoknya. Oke, pokoknya gini teman-teman. Ya, pokoknya teman-teman. Ya, pertama, kalau kita bicara tentang mutlak ya, sesuatu bilangan mutlak itu, misalkan kita bilang bilangan itu segitiga. Ya, ini akan bernilai positif. Jadi pokoknya semua bilangan mutlak itu positif. Contoh, mutlak 5 itu sama aja kayak 5. Mutlak min 3 itu sama aja kayak 3. Loh, Kak, tapi di sini ya kalau minus itu kan minus Kak di sininya Kak. Gimana Kak maksudnya? Nah, maksudnya gini teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau di secara definisi kan mutlak minus 3 ini kan bakal bernilai minus kan. Ini sebenarnya kan minus minus 3. Nah, ujung-ujungnya juga positif ya. Jadi itu by definition dari mutlak. Oke, nah sekarang kita kasih contoh soal gitu ya. Contoh soal kita kerjakan by definition pun nanti ada cara cepatnya gitu ya. Nah, oke. Kita pertama, misalkan kita punya soal x min 7 ya, mutlak x min 7 sama dengan 2. Oke, ini gimana? Oke, ini kalian bikin jadi 2. Ya, Kak, berarti jawabannya lebih dari satu dong. Iya, jadi mutlak itu bisa aja jawabannya himpunan gitu. Nggak mesti satu ya jawabannya, bisa aja himpunan. Ya, tergantung apakah dia sesuai dengan syarat atau enggak. Nah, maksudnya gini, X min 7, dia akan bernilai positif X min 7 sama dengan 2. Ya, X min 7 sama dengan 2. Kalian buat sisi yang positifnya dulu. Oke, jadi ini kedua ruas diapakan? Jadi bukan pindah ruas ya. Ya, ini diperbaiki lagi. Nah, ini sebenarnya kalau di sekolah kan kita diajarinnya pindah ruas nih, tapi sebenarnya bukan pindah ruas. Tapi sebenarnya adalah kedua ruas ditambah 7 biar di sini sisa X doang. Jadi ini X doang karena min 7 tambah 7 adalah 0 ya sama dengan 2 plus 7 adalah 9. Jadi X sama dengan 9 gitu. Ini untuk X-nya kalau lebih besar sama dengan 0 atau X min 7 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 7. Nah, benar nggak kira-kira jawabannya? Pas ya? Nah, oke. Nah, selanjutnya kita buat yang versi minusnya. Ya, versi minusnya kan berarti minus X min 7 sama dengan 2. Oke, sesuai dengan peraturan matematika, kalau ada ya A plus minus B ya dikali dengan C, ini sama aja kayak A dikali C, B dikali C. Jadi kedua ruasnya ya, plus minus itu keduanya. Tapi kalau A kali B kali C beda lagi ya. Ya, dengan A plus minus B kali C. Gitu. Nah, ini berarti kan
Minus kali X, minus X, minus kali 7 adalah plus 7 sama dengan 2. Oke, sekarang aku pengen jadiin X sama dengan sesuatu nih. Aku pengen tahu X-nya itu berapa sih? Gitu. Nah, gimana? Apa yang harus dihilangkan? Kira-kira ada yang tahu nggak, teman-teman? Apa yang harus dihilangkan? Kira-kira apa yang harus dihilangkan nih? Ya, ya, yang harus dihilangkan, yang bisa duluan dihilangkan adalah tujuhnya ya. Tujuhnya teman-teman bisa dikurang 7 misalkan. Ya, kurang 7 kalian bakalan dapatnya min X plus 7 dikurang 7. Habis 7-nya 2 dikurang ini, dikurang 7 adalah minus 5. Oke, habis itu biar jadi X sama dengan diapain? Yap, dikalikan dengan min 1. Sehingga, ya, sehingga kalian jadi kayak gini. Ya, min X dikali min 1, X, kan biar jadi X sama dengan ya, sama dengan 5. Nah, jawabannya adalah, oke, kita cek dulu ya. X min 7 kurang dari 0. X kurang dari berapa? 7. Yap, sesuai ya. Jadi jawabannya itu adalah himpunan, himpunan ya, 5,9. Nah, ini definition dari mutlak. Gitu ya. Oke, nah gimana tuh cara cepatnya? Oke, cara cepatnya begini, teman-teman. Ya, cara cepatnya gini. Oke, tapi ini aku nggak ngajarin cara cepat selalu ya. Ya, aku saranin cobain dengan by definition, nanti kita bakal ketemu soal-soal yang lebih sulit. Nah, cara cepatnya gini. Misalkan kita punya X min 7 sama dengan 9 deh, gitu. Kalian gini aja, gampangnya, ya kalau pakai cara cepatnya gini. Kalian langsung aja jadi ini plus minus, gitu. Nah, jadi X min 7 sama dengan 9, X sama dengan, yap, ditambah 7 jadi 16. Oke. Satu lagi, X min 7 sama dengan min 9, berarti X sama dengan, ini sama apa? Dia apa ya? Plus 7 berarti ini minus 2. Jadi himpunan penyelesaiannya minus 2,16. Ini beda ya, beda soal dari yang tadi. Ya, beda soal dari yang tadi. Contohnya, kan kalau yang tadi itu, dia itu adalah, oke, tadi tuh kurang lebih di definisi mutlak itu kan soalnya X min 7 sama dengan 2 ya. Nah, tadi yang dicontoh cara cepatnya itu adalah X min 7. Ya, X min 7. Nah, oke ini definisi mutlak, sorry. X min 7 sama dengan 9. Gitu ya. Pun kalau kalian pakai cara cepat yang di soal lama, X min 7 ya sama dengan 2. Berarti kan X min 7 sama dengan 2, ini kan X sama dengan 9, X min 7 sama dengan min 2, ini kan X sama dengan berapa? 5. Sama ya jawabannya. Jadi cara cepatnya gitu. Jadi kan langsung aja plus minus aja di sininya.